Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini eh, kita akan belajar tentang cold and warm booting. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum? Apa sih itu cold dan warm booting dalam istilah komputer? Ayo, siapa yang sudah tahu? Iya, cold dan warm booting ini adalah istilah di dalam komputer kalau kita dalam posisi untuk menyalakan komputer. Nah, di sini istilah kalau kita mau mengaktifkan komputer, ada istilahnya namanya cool booting. Cool booting ini adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Jadi ketika anak-anak masuk ke dalam ruangan, terus mau menyalakan komputer, komputernya dalam keadaan mati, anak-anak menyalakan itu namanya proses mengaktifkan komputer dalam keadaan full booting. Yang kedua, ada namanya warm booting ya. Warm booting itu adalah proses yang dilakukan untuk menghidupkan komputer kembali, di mana saat komputer tersebut memang telah berada dalam keadaan hidup. Jadi misalkan eh, ketika anak-anak sudah menggunakan komputer, ternyata komputernya itu dalam keadaan hang, maka kita matikan sesaat, terus kita nyalakan lagi, itu namanya warm booting. Ya, di sini sudah mulai pengerti anak-anak? Ya, cara mengaktifkan komputer itu kondisinya ada dua. Ya, next tentang langkah-langkah dari call booting. Jadi untuk langkah-langkah call booting ini sebenarnya sangat mudah. Kalau anak-anak posisinya tinggal pastikan komputernya itu terhubung dengan kontak listrik. Setelah itu kalau misalkan masih menggunakan UPS, jangan lupa tekan tombol power, terus tekan nyalakan CPU dan monitor. Setelah itu tunggu proses ya istilahnya yang call booting itu. Kemudian kalau komputer menggunakan user dan password, silakan dimasukin user dan password ya. Nah, gimana? Silakan kalian coba dulu langkah-langkah call booting. Ibu tunggu waktunya 2 menit. Silakan dicoba. Oke, sudah dicoba? Sekarang kita lanjut yang warm booting. Nah, warm booting ini kalau misalkan sering terjadi kalau komputer kita itu dalam keadaan hang, ya. Sering kan anak-anak kalau misalkan ketika mengetik karena terlalu banyak membuka aplikasi, membuka tab, akhirnya komputer itu hang, apa tidak bergerak. Jadi hanya proses loading terus. Nah, itu kita bisa mengatasinya dengan cara tekan dengan tombol Ctrl ALT plus del pada keyboard. Itu secara berbarengan ya. Silakan dicoba. Ctrl ALT plus del. Oke, setelah dicoba nanti di sana ada tahap-tahap pilihan mana yang aplikasi yang dalam keadaan hang. Itu yang kita matikan. Setelah itu kita restart komputer kita restart dan hasilnya nanti istilahnya menjadi warm booting. Oke, karena komputer kita sudah menyala, kemudian kita matikan, restart, dan dia dalam keadaan warm. Warm itu kalau bahasa Inggrisnya apa, anak? Iya, hangat ya, masih hangat. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari beberapa sumber penyebab kerusakan komputer itu terjadi, kebanyakan itu adalah kalau misalkan mematikan komputer tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kalau biasanya nih yang bagi pemula, yang kalian masih baru-baru belajar komputer, itu kalau mau menyalakan komputer sama mematikan itu prosedurnya beda. Kalau menyalakan, kita memang menekan tombol power. Tapi kalau mematikan gimana? Ada yang tahu? Iya, mematikannya menggunakan prosedur dengan klik minus menu start, kemudian pilih power, lalu pilih shutdown. Kalau misal terus tidak usah menekan lagi tombol powernya karena ini bukan televisi ya. Kalau televisi masih tekan tombol powernya lagi. Kalau tekan lagi tombol power di pada komputer maka dia akan menyala lagi. Terus yang kedua penyebabnya itu karena listrik tidak stabil. Ya, penyebab listrik tidak stabil itu kalau misalkan
kapasitas listrik yang sangat terbatas, kemudian banyak alat-alat elektronik di rumah itu menyala, ketika kita nyalakan listriknya langsung jeblek gitu ya, mati. Nah, itu bisa menyebabkan komputer kita mati dalam keadaan tidak sesuai dengan prosedur, maka itu kalau keseringan bisa menyebabkan komputer kita rusak. Yang berikutnya itu terlalu panas. Nah, ini kalau terlalu panas ini biasanya kalau kita menggunakan komputer non-stop ini ya. Jadi usahakan untuk kesehatan komputer, untuk kesehatan mata juga. Jadi kalian harus menggunakan komputer itu terbatas. Ya, kalau misalkan sudah 2 jam atau 3 jam, kalian istirahat dulu. Kemudian nanti kalau tugasnya menumpuk, baru nanti dilanjutkan setelah istirahat. Yang berikutnya tentang medan elektromagnet. Nah, ini berkaitan dengan tidak beda jauh dengan kestabilan listrik tadi, yaitu tentang penyebab kerusakan komputer. Kita next. Nah, untuk materi tentang cold booting dan warm booting ini sudah Ibu jelaskan di beberapa pertemuan. Nanti Ibu akan kirimkan link YouTube-nya yang sudah Ibu jelaskan. Nanti silakan kalian amati kembali, kalian lihat kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat pada YouTube ataupun di dalam grup WA. Nanti di pertemuan tatap muka kita banyak membahas lagi, ya. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukup sekian. Nah, kalau misalkan kalian yang perlu Ibu tekankan, kalian jangan pernah eh, putus asa. Ya, jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. Jadi selama kalian berusaha, maka suatu saat apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Oke, demikian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti langsung ke kolom komentar. Ya, Ibu akhiri dengan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.